Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang berjudul Sistem Manajemen Antrian Kantin Asrama Putra Telkom University. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri Rian Hidayat, Hilman Farisirzi, Jasyah Mauludina Astrianto, Putri Aulia Rahmah, Lian Madeleon Wayan, dan Muhammad Bintang Andi Piai. Baik, langsung saja ke bagian pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Bintang. Pada Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada 1.1 tujuan penulisan dokumen. Ini ada dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sistem aplikasi manajemen antrian kantin Asrama Putra Telkom University. Dan dokumen ini juga pastinya disertakan dengan adanya fungsional dan non-fungsional, FR dan NFR. Dan ada batasan desain dan faktor lainnya yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang lengkap serta komprehensif untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan untuk jangka panjang. Kemudian di poin 1.2 ada ruang lingkup masalah. Program ini dirancang untuk manajemen antrian kantin dari pembeli, tenan, dan kasir. Dalam dokumen ini, standar atau konveksi pengetikan yang digunakan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, pengetikan menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 8 untuk heading 1, 14 untuk heading 2, dan 12 untuk teks normalnya. Yang kedua, ada pengetikan pada heading 1 dan heading 2 ditulis dengan huruf tebal. Yang ketiga, penulisan kata asing dan istilah yang berkaitan akan menggunakan huruf miring. Yang keempat, penomoran pada daftar menggunakan angka untuk menampilkan urutan. Dan yang terakhir, ada penulisan dokumen menggunakan bahasa Indonesia dengan memperhatikan tata bahasa yang jelas dan tepat. Ini di poin 1.3, definisi dan istilah. Ini ada beberapa definisi, istilah, dan singkatan yang digunakan di dokumen ini perlu dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, istilah SKPL dan definisinya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Istilah yang kedua ada kebutuhan perangkat lunak. Definisinya adalah kebutuhan merupakan kondisi, syarat, atau kemampuan yang diperlukan suatu stakeholder untuk memecahkan masalah. Istilah yang ketiga ada FR atau persyaratan fungsional. Definisinya adalah functional requirement adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sistem untuk menjalankan produk. Istilah yang keempat ada NFR atau persyaratan non-fungsional. Definisinya adalah non-functional requirements adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sistem dalam menjalankan produk secara optimal. Dan istilah yang kelima ada ARD. Definisinya adalah entity relationship diagram adalah diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat. Istilah yang nomor 6 ada sistem operasi. Definisinya adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Istilah yang ketujuh ada Android. Definisinya yaitu sistem operasi atau OS yang dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dan untuk istilah yang terakhir ada user friendly. Definisinya mudah digunakan atau dipelajari. Terus di poin selanjutnya 1.4 ada referensi. Untuk membuat dokumen ini, tim melakukan observasi langsung kepada user dan juga menggunakan referensi. Referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Nomor 1 ada panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung tahun 2000. Yang kedua ada Holil Nur Ali, ada template spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari jurusan Sistem Informasi ITS tahun 2006. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bintang. Selanjutnya deskripsi umum perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh Faris. Faris dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di deskripsi umum perangkat lunak yang pertama, statement of objective perangkat lunak. Sistem ini merupakan suatu produk baru yang berasal dari suatu kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat di lingkup Telkom University.
kebutuhan yang dimaksud adalah suatu kebutuhan untuk mempermudah memesan makanan dan meminimalisir antrian yang terjadi di kantin Asrama Putra Telkom University. Selanjutnya, manfaat atau fungsi perangkat lunak. Yang pertama kita lihat dari pembeli. Boleh di-scroll ke bawah. Untuk pembeli, fungsi utama yang ingin difokuskan adalah untuk memesan makanan. Pembeli ingin memesan makanan dengan lebih mudah dan agar pesanan mereka tidak terlupakan. Selanjutnya dari tenan. Untuk tenan, fungsi utama yang ingin difokuskan adalah untuk melihat pesanan makanan yang masuk. Dengan pengembang fungsi perangkat lunak ini, tenan akan merasa lebih mudah untuk memantau pesanan yang masuk. Selanjutnya kasir. Untuk kasir, fungsi utama yaitu akan difokuskan terhadap penjual yang membayar dengan cash. Dengan menyesuaikan aturan pembayaran saat ini yang berlaku di kantin Asrama Putra, yaitu untuk pembelian cash hanya boleh dilakukan dengan kasir. Selanjutnya karakteristik pengguna. Pada permasalahan antrian kantin ini dapat diidentifikasi beberapa pengguna, yaitu yang pertama ada pembeli makanan di kantin Asrama Putra, yaitu mahasiswa, dosen dan umum, dan karyawan. Yang kedua ada tenan, yang ketiga ada kasir. Bisa dilihat pada tabel user kelas. Yang pertama ada pembeli, merupakan mahasiswa, dosen, dan pegawai atau masyarakat di luar Telkom University yang melakukan pemesanan makanan pada kantin Asrama Putra. Yang kedua ada tenan, merupakan penjual yang memiliki kantin pada kantin Asrama Putra dan menjual makanan kepada pembeli. Yang ketiga ada kasir, merupakan pegawai Telkom University yang bertanggung jawab atas transaksi tunai di kantin Asrama Putra. Baik. Selanjutnya ada batasan perangkat lunak atau sistem. Yang pertama, sistem hanya dapat diakses melalui platform mobile application yang terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, aplikasi harus dapat diakses melalui sistem operasi Android. Yang ketiga, tampilan tanggal pada sistem menggunakan format day, month, dan year. Yang keempat, aplikasi dapat diakses oleh 3 jenis pengguna yang berbeda, yaitu pembeli, tenan, dan kasir. Yang kelima, aplikasi disediakan dalam 3 jenis tampilan yang berbeda menyesuaikan dengan jenis penggunanya. Yang keenam, tampilan interface pada sistem akan dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain yang baik dan user-friendly. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faris. Selanjutnya bagian ketiga, deskripsi rinci perangkat lunak akan dimulai oleh Lia. Kepada Lia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu functional requirement dan juga non-functional requirement. Untuk yang pertama, functional requirement ini sudah kami tetapkan berdasarkan dari proses design thinking sebelumnya. Lalu kami bagi menjadi 3 kategori sesuai dengan jumlah jenis pengguna pada sistem. Untuk yang pertama ini terdapat FR terkait dengan pengguna pembeli, seperti misalnya FR mencari menu, FR menampilkan menu, FR menampilkan pesanan, FR menambahkan keranjang, hingga FR menambahkan catatan. Selanjutnya yaitu FR yang terkait dengan tenan, misalnya pada FR registrasi, login. Selanjutnya FR menambahkan menu, mengkonfirmasi pembayaran, hingga mendapatkan notifikasi penerimaan pesanan. Selanjutnya yaitu FR yang terkait dengan kasir, misalnya mengkonfirmasi pembayaran, login, hingga print struk pembelian. Selanjutnya yaitu non-functional requirement dengan beberapa quality, seperti misalnya performance speed, dengan deskripsi bahwa sistem yang sudah ditetapkan harus dapat dibuka dan berfungsi dalam waktu kurang dari 5 detik. Lalu availability dengan presentasi yang sudah ditetapkan yaitu 91%, waktu dalam setahun, scalability capacity dengan daya tampung minimal 200 pengguna pada saat yang sama. Lalu usability learnability karena dengan banyaknya pengguna yang dimiliki dan bermacam variasi pengguna yang dimiliki, maka secara garis besar cara kerja sistem harus mudah dapat dipelajari dalam waktu singkat kurang dari sehari, dan juga portability di mana sistem harus dapat digunakan oleh operating system Android 8 ke atas. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia. Selanjutnya, bagian pemodelan analisis, yaitu use case diagram dari sistem antrian kantin Asrama Putra Telkom University akan dijelaskan oleh Lian. Pada Lian, silakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jadi bagian use case. Use case diagram itu merupakan representasi visual dari suatu bagaimana user pengguna itu menggunakan berinteraksi
dengan sistem atau software. Jadi di sini kita ada 3 user, 3 pengguna, yaitu pembeli, tenan, dan kasir. Saya akan menjelaskan setiap use case-nya, kasus penggunaannya. Pertama itu use case 1, yang dapat dilakukan oleh tenan dan kasir, yaitu registrasi. Habis registrasi, itu nanti bisa dilakukan use case kedua, yaitu login. Setelah melakukan kedua hal tersebut, mungkin ada pertanyaan, kenapa pembeli itu tidak dapat melakukan registrasi dan login? Karena pembeli di sini ingin mendapatkan makanan dengan cara yang mudah dan cepat dan tidak ribet. Maka daripada itu, lebih tepatnya kita tidak melakukan bagian registrasi dan login karena tidak ada data juga yang diperlukan dari pembeli untuk sistem ini. Selanjutnya use case ketiga itu mencari menu. Jadi ketika mencari menu itu pasti sudah harus ada tenan yang melakukan menu, makanya berhubungan dengan use case ke-9. Habis itu selanjutnya itu use case keempat itu memilih menu. Memilih menu ini dapat dilakukan secara mencari menu. Jadi sudah dipilih. Ketika sudah dipilih dapat melakukan checkout bagian pembayaran. Tapi bagian pembayaran di sini bukan merupakan scope dari proyek kami. Jadi pembayaran apakah tunai atau non tunai itu bukan merupakan scope dari proyek ini. Jadi setelah melakukan checkout, mungkin kadang-kadang ada bisa melakukan pembatalan. Itu use case ke-6. Dan kalau sudah melakukan checkout, itu juga berhubungan dengan use case 12, yaitu mendapatkan notifikasi pemesanan. Itu si tenan yang akan mendapatkan notifikasi tersebut untuk bisa melakukan masakannya. Use case selanjutnya itu use case 7. Itu mendapatkan notifikasi status pemesanan. Jadi ketika ada suatu perubahan status yang dilakukan oleh si tenan atau si kasir terhadap pesanannya, apakah masih sedang dikerjakan atau sudah selesai, itu nanti akan mendapatkan notifikasi yang akan berinteraksi langsung dengan pembelinya. Use case ke-8 itu terlahir dari pembeli, itu melihat status pemesanan. Jadi dapat melihat sesuai dengan berhubungan dengan use case ke-7, apakah bagaimana itu kondisi dari pesanan tersebut. Selanjutnya itu use case 9, itu membuat menu yang dibuat oleh tenan. Ketika membuat menu, itu menunya dapat dihapus, use case 11, atau dinyunting, diedit sama si tenan tersebut. Makanya ada extend, itu tidak selalu akan terjadi, tapi bisa dilakukan oleh tenan. Selanjutnya itu use case 12, itu mendapatkan notifikasi. Notifikasi nanti seperti saya jelaskan tadi, kapan sudah mendapat notifikasi setelah pembeli melakukan pembayaran, itu nanti bisa dikerjakan sama tenan tersebut. Selanjutnya itu melihat pesanan yang masuk, dapat dilakukan oleh tenan dan oleh kasir. Setelah use case ini berhubungan use case 14, yaitu mengonfirmasi pembayaran. Jadi dapat melihat hal tersebut hanya jika sudah ada konfirmasi pembayaran. Dan si kasir dan tenan juga dapat tenan dapat mengubah status pesanan tersebut yang akan mengubah use case 12 itu, 13 itu. Selanjutnya itu use case terakhir yaitu use case 16. Use case ini itu memprint struct, itu berdasarkan dari data yang sudah didapatkan dari mengkonfirmasi pembayaran pada use case 14. Begitu gambaran garis besar dari use case. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian. Sebenarnya bagian use case scenario akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bagian use case scenario atau yang biasa dibilang sebagai use case description adalah penjelasan dari setiap use case yang terdapat pada use case diagram. Contohnya yaitu dalam use case pertama yaitu registrasi. Dalam dalam tabel ini terdapat beberapa poin yaitu use case cost. Pada registrasi ini use case code-nya adalah UC01. Selanjutnya functional requirement code. Functional requirement code ini adalah functional requirement yang berhubungan dengan use case yang disebut. Contohnya dari UC01 ini ada functional requirement 22 atau FR22 dan selanjutnya FR39. Selanjutnya ada aktor.
Aktor adalah pengguna atau subjek yang menggunakan use case ini. Dalam contoh pertama ini ada tenan dan kasir. Selanjutnya adalah precondition. Precondition ini adalah kondisi awal yang diasumsikan telah dilakukan pada use case description ini atau use case scenario ini. Contohnya adalah tenan atau kasir belum memiliki akun yang terdaftar pada sistem, sudah menginstal aplikasi dan tersambung dengan akses internet. Selanjutnya adalah use case description, yaitu deskripsi dari use case tersebut. Ada dua bagian, primary flow atau alternative flow. Contohnya pada use case diagram ini, primary flow-nya adalah mengenai tenan. Tenan akan mengklik button tenan pada halaman utama. Selanjutnya sistem akan mengarahkan tenan pada halaman utama kedua. Tenan mengklik button sign in dan sistem akan menampilkan form registrasi. Dari form registrasi tersebut, tenan akan menginputkan data dan melakukan submit. Untuk alternative flow-nya akan berkaitan dengan aktor kasir. Kasir akan melakukan hal yang sama seperti tenan. Tapi kasir ini akan mengklik button kasir pada halaman utama pertama tersebut. Selanjutnya ada bagian post condition. Post condition ini adalah hal yang akan terjadi jika use case description itu dilakukan. Pada contoh pertama ini, tenan atau kasir sudah memiliki akun yang terdaftar pada sistem. Selanjutnya ada beberapa use case scenario lagi. Banyaknya use case scenario ini didasarkan oleh banyaknya use case yang terdapat pada use case diagram. Jadi dari proyek kami ada 16 use case scenario. Selanjutnya adalah ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram mengenai aktivitas yang dilakukan pada setiap use case yang dilakukan. Misalnya activity diagram tersebut pertama didasarkan oleh use case yang pertama. Yaitu misalnya yang pertama registrasi. Jika ada primary flow dan alternative flow, maka activity diagram itu dibuat 2 kali. Contohnya pada registrasi, kita contohkan yang primary flow-nya saja, dimulai dari tenan, ada initial state-nya, dan tenan mengklik button tenan, sistem akan menampilkan halaman utama, tenan akan mengklik button sign in, sistem akan menampilkan form registrasi, dan tenan menginput data dan menyubmitnya. Selanjutnya ada decision branch yang menentukan jika data tersebut benar atau tidak. Jika salah, maka sistem akan menampilkan form registrasi itu kembali, dan jika benar, sistem akan menampilkan pesan akun terdaftar dan activity diagram itu diakhiri. Seperti dengan use scenario, activity diagram ini didasarkan banyaknya tergantung dengan banyaknya use case yang terdapat pada use case diagram. Jadi pada proyek kami ada 16 activity diagram. Baik, selanjutnya kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Lia oleh Dina. Pada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kelas diagram sendiri merupakan diagram yang menggambarkan pemodelan objek orientasi pada perangkat lunak. Kelas diagram sendiri nantinya akan digunakan ketika tahapan konstruksi perangkat lunak. Untuk rinciannya yaitu pertama ada kelas pembeli dengan atribut yaitu ID pembeli string dengan visibility private dan metode mencari menu, mencari tenan, melihat detail menu, memesan menu, membatalkan pemesanan, melihat status pemesanan, melihat isi keranjang, dan mendapatkan notifikasi. Kemudian kelas yang kedua yaitu ada kelas keranjang dengan atribut yaitu ID keranjang, nama menu, harga menu, catatan pemesanan, total harga pemesanan, kuantitas menu, total kuantitas, nomor meja, dan metode pembayaran. Untuk metodenya sendiri ada menambah menu, mengurangi menu, menambahkan catatan, menyunting catatan, memilih nomor meja, menyunting nomor meja, memilih metode pembayaran, dan menyunting metode pembayaran. Kemudian untuk kelas yang ketiga yaitu ada kelas pesanan, ada atribut ID pesanan, keranjang, dan status pesanan.
Untuk metodenya sendiri ada melihat daftar pesanan, melihat detail pesanan, membatalkan pesanan, dan melihat status pesanan. Untuk kelas 4, ada kasir, yaitu ada atribut ID kasir, nama kasir, username kasir, dan password kasir. Metodenya sendiri ada register, login, melihat pesanan, konfirmasi pembayaran, serta cetak struk. Kemudian ada kelas tenan, yaitu yang memiliki atribut ID tenan, nama tenan, username tenan, password tenan, dan daftar menu tenan. Kemudian untuk metodenya sendiri ada register, login, melihat pesanan, konfirmasi pembayaran, membuat menu, melihat daftar menu, menyunting menu, dan menghapus menu, serta mendapatkan notifikasi. Kemudian untuk kelas terakhir, yaitu ada kelas menu, dengan atribut ID tenan, ID menu, nama menu, harga menu, detail menu, dan metode sebagai berikut, yaitu melihat daftar menu, menyunting menu, dan menghapus menu. Untuk relasi sendiri, yaitu relasi pertama antara pembeli dan keranjang, memiliki relasi komposisi, karena kelas keranjang ini sendiri tidak akan ada jika pembeli tidak ada. Pembeli ini, keranjang ini hanya dapat ada jika sudah ada pembeli. Kemudian untuk relasi kedua, yaitu antara keranjang dan pesanan, hubungannya itu komposisi, karena pesanan sendiri hanya ada jika keranjang ini sudah ada. Pesanan ini merupakan keranjang yang sudah di-check out oleh pembeli. Kemudian relasi ketiga, yaitu relasi antara pesanan dan kasir, di mana kasir dapat melihat pesanan, ini merupakan relasi asosiasi. Kemudian dari tenan dan pesanan, yaitu sama dengan halnya kasir, yaitu dapat melihat pesanan. Relasinya sendiri merupakan asosiasi. Kemudian dari tenan dan menu, ini merupakan relasi komposisi, di mana menu ini hanya akan ada jika tenan membuat menu. Kemudian relasi terakhir, yaitu dari menu ke pembeli, di mana pembeli dapat melihat menu. Dan dengan relasinya itu asosiasi. Boleh dilanjut? Berikut adalah deskripsi kelas diagram, contohnya untuk ID kelas CD01 dengan nama kelas perancangan pembeli, atributnya yaitu ID pembeli dengan visibility private, dengan metode sebagai berikut, yaitu mencari menu, mencari tenan, melihat detail menu, memesan menu, membatalkan pemesanan, melihat status pemesanan, melihat isi keranjang, dan mendapatkan notifikasi. Sekian dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya bagian 3.3 yaitu kebutuhan lingkungan sistem akan dijelaskan oleh Bintang. Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan di poin 3.3 yaitu kebutuhan lingkungan sistem. Di poin 3.3.1 ini ada lingkungan operasi. Perangkat lunak akan beroperasi di lingkungan sistem mobil atau sering disebut smartphone yang memakai operating sistem Android dengan versi minimum 8 dan selanjutnya. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat keras. Produk akan beroperasi pada perangkat keras mobil yaitu smartphone dengan spesifikasi yaitu bisa mengakses internet dan masih tersisa penyimpanan untuk menginstal perangkat lunak. Dan yang terakhir ada kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki beberapa kebutuhan agar bisa berjalan dengan benar. Kebutuhan tersebut adalah memiliki akses untuk penyimpanan smartphone dan internet. Pada perangkat ini akan digunakan suatu sistem database yang digunakan untuk menyimpan data dari pengguna, menu, informasi makanan, dan data yang lainnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada Bintang. Selanjutnya bagian lampiran. Dimulai dari lampiran A, yaitu daftar kata-kata sukar, yang akan dijelaskan oleh Faris. Para Faris, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di lampiran A terdapat daftar kata-kata sukar yang telah dikumpulkan dari dokumen ini. Yang pertama ada observasi yang artinya pemantauan. Yang kedua implementasi yang artinya pelaksanaan. Yang ketiga cash artinya tunai. Keempat kasbon yang artinya hutang. 5 payment yang artinya pembayaran. 6 verification yang artinya verifikasi. 7 keyword yang artinya kata kunci. 8 dine-in yang artinya makan di tempat. 9 input yang artinya memasukkan. 10 cashless yang artinya tanpa uang. 11 button yang artinya tombol.
12 dashboard yang artinya dashboard, 13 mobile yang artinya seluler, 14 submit yang artinya kirim, dan 15 install yang artinya memasang. Baik, sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faris. Lampiran selanjutnya yaitu lampiran B, analisis model yang akan menjelaskan flow map, dijelaskan oleh Lia. Kepada Lia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut merupakan flow map yang diadaptasikan berdasarkan alur atau proses sistem aplikasi secara garis besar. Di sini terdapat dua asumsi, yakni yang pertama, di mana asumsi pembeli melakukan pemesanan dengan pembayaran secara cash, dan yang kedua, pembeli melakukan pemasaran dengan pembayaran secara cashless atau tunai atau non tunai. Baik, untuk asumsi yang pertama, apabila pembeli melakukan pesanan dengan membayar cash. Di sini flow dimulai dari pembeli mencari menu, lalu pembeli memesan makanan yang ada pada sistem aplikasi. Selanjutnya kasir akan menerima pesanan yang sudah dilakukan oleh pembeli. Kemudian pembeli akan melakukan pembayaran secara langsung dengan kasir, di mana pembayaran ini dilakukan di luar sistem aplikasi. Selanjutnya kasir melakukan verifikasi pesanan, dan kemudian tenan akan menerima pesanan setelah verifikasi berhasil dilakukan. Verifikasi ini yang sebelumnya dilakukan dengan kasir. Kemudian tenan akan memproses pesanan tersebut, dan pembeli akan menerima makanan atau minuman yang sudah dipesan. Berikutnya, pada flow dengan pembayaran cashless, sebenarnya memiliki sistem yang mirip dengan flow map sebelumnya. Perbedaan hanya pada pembayaran dan aktor yang terkait. Apabila pada flow sebelumnya kasir dilibatkan untuk membantu dalam pembayaran, maka pada flow ini kasir tidak dibutuhkan karena verifikasi pembayaran langsung dilakukan oleh kanan dan pembayaran dilakukan melalui aplikasi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia. Selanjutnya, lampiran terakhir, yaitu tentang Entity Relationship Diagram atau ERD, akan dijelaskan oleh Dina. Pada Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Entity Relationship Diagram sendiri merupakan diagram yang memvisualisasikan dan Entity Relationship Diagram sendiri merupakan diagram untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem. Kemudian untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada entitas pembeli dengan atribut itu ID pembeli. ID pembeli ini memiliki relasi dengan keranjang, pesanan, dan menu. Untuk relasi pertama yaitu relasi keranjang, di mana pembeli ini akan membuat keranjang, satu pembeli hanya dapat membuat satu keranjang. Keranjang sendiri memiliki atribut yaitu ID keranjang, nama menu, harga menu, catatan pemesanan, total harga pemesanan, kuantitas menu, total kuantitas, nomor meja, dan metode pembayaran. Untuk relasi kedua yaitu pembeli ke pesanan, di mana pembeli ini akan melakukan check out pesanan. Satu pembeli dapat melakukan banyak check out pesanan, namun satu pesanan hanya dapat dilakukan oleh satu pembeli. Untuk pesanan sendiri memiliki ID pesanan sebagai primary key dan status pesanan. Kemudian untuk relasi ketiga yaitu relasi melihat menu, di mana pembeli ini dapat melihat banyak menu dan menu-menu ini dapat dilihat oleh banyak pembeli. Untuk menu sendiri memiliki atribut ID menu sebagai primary key, kemudian ada nama menu, harga menu, dan detail menu. Kemudian entitas keempat yaitu ada entitas tenan, di mana tenan memiliki dua relasi, yaitu yang pertama menginputkan menu pada sistem. Satu tenan dapat menginputkan banyak menu, namun satu menu ini hanya dapat diinputkan oleh satu tenan. Kemudian tenan ini juga dapat melihat pesanan yang masuk, dan satu tenan ini hanya dapat melihat pesanan yang dimaksudkan oleh tenan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada entitas kasir, di mana atributnya itu ada ID kasir, nama kasir, username kasir, dan password kasir, yaitu memiliki relasi dengan pesanan, di mana melihat pesanan dengan metode pembayaran tunai. Kasir ini dapat melihat banyak pesanan, namun hanya dengan yang metode pembayarannya itu tunai. Selain tunai yaitu non-tunai hanya dapat dilihat oleh tenan. Kemudian boleh dilanjut.
Untuk skema relasinya sendiri, yaitu pembeli memiliki skema ID pembeli, melihat menu memiliki skema relasi ID pembeli dan ID menu. Kemudian untuk menu ada ID menu, nama menu, harga menu, dan detail menu. Untuk tenan ada ID tenan, nama tenan, username tenan, dan password tenan. Kemudian yang kelima ada pesanan, yaitu ID pesanan dan status pemesanan. Yang keenam kasir ada ID kasir, nama kasir, username kasir, dan password kasir. Dan yang ketujuh keranjang ada ID keranjang, nama menu, harga menu, catatan pesanan, total harga pesanan, dan kuantitas pesanan, serta total kuantitas, nomor meja, dan metode pembayaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.